Presiden Rusia Vladimir Putin punya satu syarat untuk mengakhiri perangnya di Ukraina. Syarat itu adalah penyerahan wilayah Donbas, sebuah wilayah yang terletak di timur Ukraina. Apalagi tepat sebelum invasi, Putin telah mengeluarkan dekret yang mengakui Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang termasuk dalam Donbas. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan tak akan menyerahkan wilayahnya sejengkal pun kepada Moskwa. Ukraina khawatir akan terjadinya aneksasi serupa seperti yang terjadi di Crimea pada 2014. Jadi kenapa Putin begitu ngotot inginkan wilayah ini sebagai piala perangnya? Simak jawabannya dalam video berikut. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Ukraina. Mengutip laporan CNN Minggu 10 Agustus 2025, seorang pejabat Amerika Serikat membeberkan syarat dengan Putin untuk akhiri perang panjang Rusia dan Ukraina. Tampaknya syarat ini akan menjadi pokok pembahasan Putin saat nanti bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Syarat itu adalah Ukraina harus menyerahkan wilayah Donbas dan Crimea yang telah Kremlin aneksasi secara ilegal pada tahun 2014. Sebagai gantinya, Rusia akan membekukan garis depan pertempuran dan menghentikan serangan lebih lanjut. Usulan disampaikan langsung oleh Putin kepada utusan Presiden AS Steve Witkoff dalam pertemuan di Moskwa pada Rabu 6 Agustus 2025. Meski begitu, rincian teknis dan mekanisme implementasi usulan ini masih belum jelas. Bahkan belum ada konfirmasi apakah Ukraina akan dilibatkan langsung dalam perundingan tahap awal antara Putin dan Trump. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Putin begitu menginginkan Donbas? Apa yang spesial dari wilayah tersebut? Pertama, sahabatkompas.com perlu paham dulu soal apa itu Donbas. Donbas adalah singkatan dari Donetsk Coal Basin, sebuah kawasan historis, ekonomi, dan budaya di Ukraina Timur yang terdiri dari gabungan provinsi Donetsk dan Luhansk. Donbas terletak di sepanjang aliran sungai Donetsk, membentang dari perbatasan timur Ukraina menuju pesisir Laut Azov. Wilayah ini dikenal sebagai pusat industri berat, terutama batu bara dan baja sejak abad ke-19. Hal ini didorong oleh pengembangan kereta api dan industrialisasi masif di era Uni Soviet. Donetsk adalah kota terbesar di sana dan dianggap sebagai ibu kota tidak resmi dari kawasan Donbas. Secara demografis, kebanyakan penduduk Donbas menggunakan bahasa Rusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Namun, survei yang dilakukan pada Mei 2022 menunjukkan 82% warga Donbas memiliki pandangan negatif terhadap Moskwa. Konflik di Donbas meletus pada 2014 setelah separatis pro-Rusia merebut gedung-gedung pemerintahan di berbagai kota. Sejak itu, pertempuran berkepanjangan menewaskan lebih dari 14.000 orang. Sebagian besar adalah kombatan hingga Moskwa melancarkan invasi penuh pada 2022. Awalnya, mengutip laporan BBC, strategi Rusia dalam invasi pada 2022 adalah merebut ibu kota Kiev dan kota Kharkiv. Namun, perlawanan sengit Ukraina memaksa Moskwa menarik mundur pasukannya. Target utama pun gagal diraih. Rusia lalu mengubah fokus operasi militernya ke timur dengan tujuan yang Putin sebut sebagai pembebasan Donbas. Bulan Maret 2022, Rusia mengklaim menguasai 93% wilayah Luhansk dan 54% wilayah Donetsk, angka yang dinilai berlebihan oleh Ukraina. Untuk Putin, keberhasilan menguasai seluruh Donbas menjadi target minimal sebelum bisa mengklaim kemenangan dan mengakhiri operasi militer. Alasannya menurut para pengamat karena Donbas bukanlah sekadar wilayah yang kaya akan sumber daya, tapi juga simbol keberhasilan politik dan militer. Dengan menguasai Donbas, memungkinkan Kremlin mengumumkan kemenangan domestik, serta mengukuhkan narasi melindungi warga berbahasa Rusia di luar negeri dan memperkuat posisi tawar dalam negosiasi global. Keuntungan strategis lainnya adalah terbentuknya koridor darat dari perbatasan Rusia hingga Crimea melalui wilayah pesisir Laut Azov.
yang telah dikendalikan Rusia sejak jatuhnya Mariupol pada Mei 2022. Koridor ini memudahkan suplai logistik dan mengamankan pasokan air ke Crimea. BBC menyebut langkah Rusia berikutnya kemungkinan adalah aneksasi resmi, seperti yang terjadi di Crimea pada 2014. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak mentah-mentah rencana Putin untuk mencaplok wilayah Donbas. Zelensky menegaskan negaranya tidak akan pernah menyerahkan wilayah kepada penjajah. Hal ini ia ungkapkan dalam pidato harian pada Sabtu 9 Agustus 2025. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Dalam pernyataan tersebut, Zelensky juga beri reaksi sinis atas rencana pertemuan Donald Trump dan Vladimir Putin. Baginya, kesepakatan damai apapun yang mengecualikan Kiev akan berujung pada keputusan yang prematur. Perdamaian abadi disebutnya harus mengikutsertakan Ukraina di meja perundingan. Sebelumnya, Trump menegaskan dirinya akan bertemu dengan Putin di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya pada Jumat 8 Agustus 2025, Trump membuka kemungkinan pertukaran wilayah untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun ini. Well, you're looking at territory that's been fought over for 3.5 years with, a lot of Russians have died, a lot of Ukrainians have died. So we're looking at that, but we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. And but we'll be talking about that either later or tomorrow or whatever. Pertemuan mendatang akan menjadi pertama kalinya kedua pemimpin AS Rusia bertemu setelah terakhir kali terjadi pada tahun 2021 saat Joe Biden bertemu Putin di Genoa. Syarat akhiri pertempuran di garis depan Kiev Moskwa, Putin inginkan Donbas sebagai piala perang. Di mata Putin, Donbas bukan sekadar tanah. Wilayah ini adalah simbol gengsi, sumber daya, dan kartu tawar di meja global. Di mata Zelensky, Donbas adalah harga diri bangsa, tak ternilai untuk dijual. Rusia menawarkan perdamaian dengan syarat menyerahkan wilayah, tapi Kiev tegas menutup pintu. Di balik peta ini bukan sekadar soal garis perbatasan, melainkan tentang siapa yang berhak menentukan nasib sebuah negeri. Perang mungkin bisa berhenti di meja perundingan, tapi kedaulatan bagi Ukraina tak akan pernah jadi bahan tawar-menawar. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.